Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih bersama saya di Fahrul LG. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial lagi nih kepada kalian semua tentang bagaimana cara mengisi formulir pajak di Google AdSense, khususnya YouTube ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pada tahun 2021 yang lalu, pihak YouTube itu mewajibkan kepada konten kreator YouTube untuk melakukan pengisian pajak ya, pengisian formulir pajak itu di situs AdSense, teman-teman. Jadi, gunanya apa? Gunanya itu untuk penghasilan kita itu tidak dilakukan pemotongan sebesar 30% ya. Nah, jadi buat kalian yang tidak melakukan pengisian pajak ya, maka nanti penghasilan kalian itu di AdSense akan dipotong sebesar 30%-an, teman-teman. Saya kurang tahu untuk yang sekarang, cuma kisarannya itu sekitar 30% ya, teman-teman. Bisa saja untuk saat ini tuh naik, teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang melakukan pengisian, maka nanti pemotongannya tidak sampai sekisar 30%. Nah, untuk cara pengisiannya sekarang kita langsung masuk saja ke Google Chrome. Baik, jika kalian sudah login di Google AdSense kalian langsung menuju ini ya, tombol kiri atas, kemudian langsung masuk ke info pembayaran. Kalian scroll saja ke bawah menuju ke setelan, kelola setelan ya. Nanti ada info pajak Amerika Serikat ya. Ini ada logo pensil, kalian klik saja. Kemudian kelola info pajak ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah melakukan pembaruan formulir ya. Cuma karena di sini saya mau menunjukkan kepada kalian tentang cara pengisiannya, jadi saya ulangin lagi, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kalian klik logo pensilnya, kalian pilih saja yang kelola info pajak. Oke. Di sini formulir saya sudah disetujui, teman-teman ya, pada tanggal 28 Juni 2023 ya. Itu masa berlakunya itu tahun 2026 nanti ya. Nah, kita kirim formulir baru aja lagi. Kemudian mulai formulir baru. Masukkan saja sandi email kalian. Di sini ada jenis akun ya. Nah, di sini karena saya perorangan ya. Jadi kita pilih yang perorangan, kemudian kita pilih berikutnya. Kita scroll lagi ke bawah. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ya, kita pilih tidak. Berikutnya lagi. Di sini kita pilih yang pilihan pertama ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kita mulai formulir W8BEN ya. Ya, di sini ada identitas pajak ya, teman-teman ya. Ini untuk nama kita biasanya langsung otomatis tertera ya, nama lengkap kita tulis. Untuk yang opsional ini kita ndak usah kita tulis ya. Ini negara, kita pilih yang Indonesia. Oke. Untuk TIN ya, NPWP ini bisa kita masukkan NPWP kita ya kalau ada ya. Sebentar, di sini saya mau masukkan NPWP saya. Kemudian kita pilih yang berikutnya lagi. Oh ya, saya lupa, untuk NPWP tadi itu tidak wajib ya, teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai NPWP silahkan masukkan NPWP, dan bagi kalian yang tidak mempunyai NPWP silahkan lewatin saja, teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke pengisian alamat ya. Nah, di sini saya checklist saja ya. Kemudian kita lanjut. Alamat surat sama dengan alamat tinggal tetap ya. Sini saya checklist, kemudian pilih yang berikutnya. Oke, di sini ada perjanjian pajak ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak ya? Di sini kita pilih yang ya, terus kita checklist ya. Kita pilih negara Indonesia.
Terus tarif dan ketentuan khusus ya. Kita checklist semuanya. Kita pilih pasal dan ayat. Pasal 1 kemudian 0 ya, 0%. Kita checklist. Kemudian royalti film kita pilih pasal 13 ayat 2. Kita masukkan yang 10% ya. Kita checklist lagi. Kita checklist lagi untuk royalti hak cipta lainnya ya. Kita pilih pasal 13 ayat 2, lalu kita pilih yang 10% ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak melakukan pengisian formulir pajak ya, kita akan dikenakan 30% ya, atau tarif default, dan tidak ada perjanjian ya teman-teman ya. Jadi penghasilan YouTube kalian misalkan 1.300.000 ya, maka nanti dikurangi sebesar 30% ya teman-teman. Waduh, lumayan tuh. Jika sudah ya, kita checklist lagi ya. Lalu pilih yang berikutnya. Kemudian di sini ada aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat ya. Pernahkah individu disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat ya? Kita pilih yang tidak. Lalu kita checklist, lalu pilih berikutnya. Di sini ada pengiriman, bentar. Ada pelaporan pajaknya ya. Kita pilih pengiriman yang secara elektronik saja teman-teman. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Oke, kita checklist. Lalu pilih berikutnya. Di sini formulir pajak ya. Nah, di sini kita checklist yang saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap ya. Nah, jadi buat kalian yang mau ngecek ya lagi formulir kalian itu apakah sudah benar atau belum, kalian bisa download file PDF-nya ya masing-masing. Kalian baca saja satu persatu teman-teman ya, itu lumayan juga tuh. Lumayan menguras waktu juga ya. Lalu jika sudah checklist, pilih berikutnya. Di sini ada konfirmasi dan tanda tangan ya. Di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu saya menyatakan. Oke, kita checklist teman-teman ya. Kita checklist. Oke, untuk yang ini status tidak berubah, kita lewatin aja teman-teman. Kemudian kita masuk ke tanda tangan ya. Di sini nama saya betul ya, Fahrudin. Lalu kita pilih yang pilihan pertama. Lalu nama lengkap ini udah terisi otomatis ya. Lalu kita pilih kirim. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memasukkan dokumen lagi teman-teman ya. Upload bukti nama. Dokumen bukti yang diterima, SIM, paspor, sertifikat wajib pajak, tanda pengenal atau KTP ya. Oke, kita unggah aja. Ini masih loading teman-teman ya. Filenya itu berapa sih? 50. Oke, ukuran dokumen harus kurang dari 50 MB teman-teman ya. Oke, berarti ini aman file saya. Lalu jika sudah loadingnya selesai, kita pilih kirim dokumen teman-teman. Nanti akan dilakukan peninjauan oleh pihak Google teman-teman ya. Nah, verifikasi sedang berlangsung. Terima kasih telah mengirimkan informasi verifikasi pajak Anda. Kami akan segera memberitahu Anda melalui email setelah pemrosesan informasi pajak Anda. Kami mungkin akan meminta dokumen bukti tambahan jika diperlukan. Proses ini dapat memerlukan waktu beberapa hari. Nah, di sini biasanya itu cepat aja teman-teman ya. Dalam 1 hari pun itu biasanya ada info masuk di email kita ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang masih belum paham ya tentang cara pengisian formulir pajaknya, bisa langsung kalian komentar saja nanti di bawah video ini teman-teman. Atau bisa melalui DM ya Instagram saya di fahrul_alg. Dan buat kalian juga yang masih belum subscribe nih channel ya, langkah baiknya subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.